Ngapain custom keyboard kalau Mecha 60% aja udah banyak yang bagus? Salah satunya ini, Rexus Daxa M64 Ultimate. So ini dia 5 hal yang kami suka dari lokal brand Mecha keyboard satu ini. Let's check it out! Pertama, dari form factor-nya yang tergolong unik. Base-nya sebenarnya 60%, tapi hadir dengan tambahan tombol arrow yang jarang ada di keyboard 60% lain. Nah, adanya tombol arrow ini gua rasa bakal ngemudahin banget buat kalian yang baru aja transisi dari keyboard 10 keyless ke 60% atau yang lebih compact. Kedua, desain keyboardnya yang minimalis dan stylish banget. Secara SKU, ini keyboard ada dua varian dengan case hitam dan putih yang masing-masing memiliki dua tone keycaps berbeda. Dan kebetulan unit yang kita bahas kali ini hadir dengan warna hitam serta keycaps abu gelap dan abu muda yang pasti sudah PBT dan udah cherry profile. Nice banget kan? Ketiga, keyboard ini menawarkan 3 varian switch yaitu Gateron Milky Red dan Milky Yellow dengan karakter linear. Dan ada juga Jwick T1 yang berkarakter tactile. Unik ya, semua switchnya nggak ada yang clicky. Dan by the way, semua switch ini tuh punya feel akustik yang cukup enak di telinga. Kebetulan yang kita pegang kali ini menggunakan switch Jwick T1 dengan feel tactile yang nyaman serta diiringi karakter suara yang renyah bray. Coba deh kalian dengerin. Dan ada kabar baik nih buat kalian, para anti RGB Club. Meskipun ini keyboard ada RGB-nya, karena switch-nya nggak transparan, jadi lampu-lampu RGB-nya nggak terlalu kelihatan gitu. So, cocok banget sih ini buat gue. Nah, yang keempat, keyboard ini punya fitur dan kelengkapan yang oke di kelas harganya. Mulai dari ketersediaan case foam yang meskipun ya agak tipis sih, ada juga plate polikarbonat, dan ada juga lapisan foam antar PCB dan plate yang bikin suara keyboard ini makin crispy. Anti kopong-kopong klep. Padahal bobot keyboard ini kerasa cukup ringan. Jadi intinya walaupun ringan tapi tetap solid. Nggak kopong kayak isi dengkul lu. Yang terakhir nih, keyboard ini sudah mendukung 3 konektivitas, yaitu wired, 2,4 GHz dongle, dan Bluetooth. Jadi untuk konektivitas sendiri, gua rasa sih udah cukup untuk memenuhi kebutuhan para calon penggunanya. Dan selama kita pakai dongle-nya, main game kompetitif kayak Valorant aman-aman aja cuy. Minim delay. Lanjut kesimpulannya nih, keyboard ini cocok untuk siapa sih? Menurut kami, keyboard ini cocok untuk orang-orang yang biasa pakai laptop atau PC di meja yang kecil. Atau orang yang punya mobilitas cukup tinggi, butuh keyboard compact, dan orang-orang yang baru aja pindah dari keyboard 10 keyless ke 60%. Kayak yang satu ini. Bakal kerasa perfect banget sih keyboard ini. Tapi tentu, nggak ada sebuah produk yang benar-benar sempurna ya, termasuk keyboard satu ini. Ada satu hal yang agak mengganggu menurut gue, yaitu nggak adanya dongle holder di keyboard ini. Padahal mah kecil banget kan, 1 x 1 cm bisa lah harusnya disiapin. Kalau lagi nggak dipakai terus lupa nyimpen kan repot juga ya. Kalau ada dongle holdernya kan jadi aman, selesai pakai tinggal taruh aja di situ. Dan problem solve kan. Selain hal tadi, pada keyboard ini juga nggak ada fit tracer, jadi buat orang-orang yang prefer mengetik secara datar bakal kurang cocok sih. Karena secara default keyboard ini udah miring. Tapi kan balik lagi ya, kalau urusan ini ke preferensi kalian masing-masing. Untuk keyboard ini dibanderol seharga 1 jutaan, tapi kalau kalian cari-cari di marketplace, ada juga kok yang jual di antara 800 sampai 900-an. Menurut kita sih masih worth it dengan harga yang ditawarkan, apalagi kalau kalian bisa dapat harga di 800 ribuan. Bakal worth it banget sih. Mungkin segitu dulu konten keyboard dari Rexus kali ini. Kasih tahu kita pendapat kalian, apakah ada yang lebih worth it dari keyboard ini, atau produk apalagi yang pengen kita bahas. Bisa tulis pendapat di kolom komentar ya. Jangan lupa share, subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan dan semangat untuk kami. Kunjungi juga pmcelo.com agar dapat melihat perkembangan teknologi khususnya di bidang IT. Dan follow sosial media kami yang ada di kolom deskripsi. Sekian dulu gue Zul, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!